Shalom, salam damai sejahtera seluruh jemaat Tuhan dan pendengar suara pertobatan dimanapun pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berada. Mari bersama kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan melalui program Rema Suara Pertobatan pada pagi hari ini. Namun sebelum lebih jauh kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita mohon kuasa Roh Kudus Allah memberkati, mengurapi kita, sehingga kita boleh mengerti isi hati Allah dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas penyertaan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, atas segala kebaikan dan kemurahanmu bagi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami rindu mendengarkan isi hatimu bagi kehidupan kami. Biarlah kiranya Bapa pakai kebenaran firmanmu untuk membuat hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, untuk membuat kami semakin berarti di hadapanmu ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudusmu Tuhan Yesus Kristus yang mengurapi, yang memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti isi hatimu dan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pagi hari ini, dibersihkan untuk semakin berbuah. Dibersihkan untuk semakin berbuah. Terambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8, dibersihkan untuk semakin berbuah. Firman Tuhan katakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting-ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Sapa seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Puji nama Tuhan, dibersihkan untuk semakin berbuah. Jadi dikatakan firman Tuhan hari ini, ada 3 poin yang hendak mau disampaikan bagi kita. Yang pertama dikatakan dibersihkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar suara pertobatan, ayat yang pertama kedua dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan bagi kita semua hari ini, akulah pokok anggur yang benar. Kalau Yesus berkata bahwa ia adalah pokok anggur yang benar, dikatakan bahwa setiap orang yang melekat kepada pokok anggur yang benar itu adalah ranting-ranting yang juga harus benar, yang juga ranting-ranting yang harus berbuah, yang juga ranting-ranting yang harus menghasilkan. Amin. Dan firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Pada ayat ini kita menemukan 2 jenis ranting yang Tuhan maksud. Kita dapat menemukan 2 ranting yang pada poin ini dikatakan bagi kita. Dan di manakah kita saat sekarang ini berada? Apakah kita adalah ranting yang tidak berbuah, atau kita adalah ranting-ranting yang berbuah? Ranting yang tidak berbuah dikatakan adalah orang yang hidup, yang tidak mengandalkan imannya, yang kasihnya tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ranting ini dikatakan, kalau ranting yang tidak berbuah ini melekat kepada Tuhan dan tidak berjalan dengan imannya, yang tidak hidup dengan imannya, yang tidak memiliki kasih setia kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan, aku akan memotongnya. Jelas kalau dikatakan dipotong, ada satu pemisahan dari sesuatu yang melekat erat, akan berbeda kembali, akan ada pemisahan. Tidak lagi hidup melalui pohon anggur yang benar, tidak lagi hidup melalui satu batang pohon yang tadi
tadinya ranting ini melekat, karena dipotong akan terjadi pemisahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bukan ranting-ranting yang tidak berbuah, amin. Kita rindukan hidup kita semakin hari semakin berakar, semakin berbuah lebat, sehingga hidup kita semakin hari sungguh Tuhan semakin bersihkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan poin yang kedua dikatakan saudara bahwa ranting yang berbuah. Ada dua jenis ranting, yang pertama tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Dikatakan ranting yang berbuah adalah orang-orang yang memiliki hidup, yang hidup dengan iman percayanya, yang hidup dengan kasih setianya kepada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, saya percaya bahwa hari demi hari kita berjuang, hari demi hari kita berusaha untuk hidup kita semakin hidup dengan iman percaya kita kepada Kristus. Hidup kita semakin sungguh-sungguh memiliki kasih setia kepada Kristus. Dikatakan jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa ranting yang berbuah dikatakan bahwa dibersihkan. Ketika berbicara tentang proses pembersihan, kita tentu tahu bahwa sesuatu yang dibersihkan itu saudara pasti sesuatu yang tadinya kotor, yang tadinya gelap, yang tadinya tidak bercahaya. Dan proses pembersihan ini tidak ada yang mudah. Hidup kita yang tadinya kotor, yang tadinya gelap, yang tadinya sungguh-sungguh tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Allah mau supaya kita sungguh-sungguh dibersihkan di dalamnya. Sehingga dalam proses pembersihan ini dikatakan saudara bahwa Allah mau menyingkirkan segala sesuatu. Allah mau menyingkirkan segala sesuatu yang tidak benar. Allah mau menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan mereka yang tidak membuat kita bertumbuh. Allah mau menyingkirkan segala sesuatu yang membuat Allah kecewa atas kehidupan kita. Hari ini Allah mau tunjukkan bahwa ketika saudara mengatakan bahwa saudara adalah ranting-ranting yang siap berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, maka hari ini juga saudara dan saya harus punya komitmen baru bahwa kita semua siap dibersihkan hari demi hari, bahwa ranting yang berbuah dipelihara oleh pengusahanya. Ranting yang berbuah, hidup kita yang sudah melekat kepada pohon yang benar itu, setiap hari Allah ingin membersihkan kita, setiap hari Allah ingin merawat kita, setiap hari Allah ingin memelihara kita, memupuk iman kita untuk kita semakin bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini dikatakan bahwa ranting-ranting ini akan tetap berbuah lebat. Dengan bagaimana caranya supaya ranting yang sudah berbuah ini, yang ranting yang adalah dipelihara, dirawat, dipupuk dan dijaga ini tetap berbuah untuk selamanya. Hidup kita Allah ingin rindukan supaya kita tetap berbuah untuk selamanya. Jika saat ini kita sadari, saya ingin berbuah di dalam Tuhan, tapi sepertinya kok saya ini selalu memiliki satu penghambat. Mari kita rindukan dengan kebenaran firman Tuhan ini, kerinduan kita untuk terus berbuah bagi Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bagian yang pertama dikatakan orang yang rindu hidupnya terus berbuah di dalam Kristus. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 bahwa tetap bertekun dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Hidup kita harus tetap bertekun. Hidup kita harus tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Makanan utama kita adalah firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, setelah kita beraktivitas, kita merindukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita lemah, firman yang kita renungkan itu menjadi kekuatan kita. Karena dikatakan firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin tetap memiliki kehidupan kita yang sungguh-sungguh indah di dalam Tuhan, nikmati firman Tuhan setiap hari. Dan yang kedua dikatakan membiasakan diri hidup dalam persekutuan dengan Allah. Membiasakan diri hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan yang ketiga dikatakan taat pada perintahnya dan jauhi dosa. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus menjauhi dosa, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin dibersihkan. Dan poin yang kedua dikatakan tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus artinya tidak berpindah-pindah. Tinggal tetap di dalam Kristus. Tidak pindah ke sana, tidak pindah ke sini, tetapi melekat tetap di dalam Tuhan. Jika saudara punya masalah dengan satu gereja karena satu persoalan lalu saudara pindah, mari koreksi diri saudara. Apakah saudara yang benar atau gereja Tuhan yang salah?
Karena yang firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan menempatkan kita pada satu tempat, di sana Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Dan kalau kita tidak setia dalam menghadapi satu persoalan, mari kembali koreksi diri kita dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan yang poin ketiga dikatakan, hidup kita harus menghasilkan buah. Hidup dengan iman, hidup dengan bersyukur, hidup dengan berpengharapan, dan hidup kita harus menjadi berkat. Firman Tuhan pagi hari ini katakan bahwa hidup kita dibersihkan untuk semakin berbuah bagi Tuhan. Dan mari kita semakin dibersihkan bagi kemuliaan Tuhan. Tinggal di dalam kemuliaan Tuhan, tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bagian terakhir, mari kita bersama-sama berjuang untuk semakin hari semakin berbuah bagi kemuliaan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar suara pertobatan yang Tuhan kasihi, saudara dan saya adalah ranting yang berbuah. Dan jika saat sekarang ini kehidupan kita sepertinya buah yang kita hasilkan sedang tidak baik, mari sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam ayat yang ke-7, mintalah apa saja maka Tuhan akan menerimanya. Kalau kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan pun pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Doa kita harus doa yang efektif. Doa kita harus berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Hidup kita semakin hari semakin dibersihkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini, Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadikan kami semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.